Orang tidak beli spek, orang itu beli rasanya, emotionnya, feelingnya, story-nya, itu sebenarnya dicari. Buat konten dan hasilkan income dengan strategi konten marketing. Temukan rahasianya di contentcreatorblackbook.com. Oke, guys, so karena saya banyak sekali sekarang belakangan ini ngebantuin teman-teman di industri properti tentang list building, karena ya sekali lagi jualan properti itu butuh prospek kan. Jadi tetap aja, agen properti selalu butuh kontak WA, kemudian nawarin dan sebagainya gitu kan. Dan belakangan ini saya ngebantuin mereka untuk gimana sih caranya mengumpulkan kontak WA, kontak email melalui social media. Jadi kalau followersnya udah banyak, atau ya paling nggak ada followers lah ya, dan kita belum minta nomor WA, nah itu kesempatan kita sebenarnya untuk melakukan list building, dapetin prospek, minta nomor WA, email melalui social media. Itu yang saya lakukan belakangan. Nah itu ada satu pertanyaan yang cukup menarik sebenarnya, bukan satu pertanyaan, sebuah diskusi sebenarnya yang cukup menarik, sehingga pengen saya share di sini. Oke, so topiknya adalah gimana sih caranya jualan lebih banyak properti. Saya selalu bilang, yuk kenalin target market Anda. Target market Anda tuh siapa dan kenapa mereka beli. Oke, maybe Anda sudah pernah beli rumah sekarang. Atau Anda sudah pernah ngebangun sebuah rumah. Beli lah ya, kita ngomongnya beli ya, karena agent properti kebanyakan jual. Jadi kita coba belok dulu ke mindset si market ini. Kalau mereka membeli rumah, atau kalau Anda membeli rumah, apa saja sih pertimbangan Anda untuk membeli rumah? Satu, of course, budget. Ya budget lah ya, kalau misalkan rumah harganya 3 miliar dan Anda cuma punya duit 100 juta ya nggak bisa gitu aja. Or kalau Anda mau nyari rumah, ya pokoknya budget nomor satu. Yang kedua adalah lokasi. Oke, lokasinya daerah mana, itu selalu. Daerah mana enak nggak, aksesnya nggak gampang banjir atau nggak kena banjir, deket tol atau enggak, deket mall, deket kota atau apapun itu, deket tempat kerja dan sebagainya. It's always location. Nah yang ketiga berikutnya adalah ketika ini sudah oke, budgetnya oke, lokasinya oke, ketiga barangnya. Nah barangnya ketika Anda beli sebuah rumah, apakah Anda pernah membelinya itu based on paper? Beli rumah itu on paper. On paper itu dalam arti ya udah kayak beli barang di marketplace lah ya. Ada speknya, kayak beli laptop lah ya. Speknya sekian, memorinya sekian, kemudian hard disknya sekian, prosesornya sekian, grafiknya sekian, ya udah beratnya sekian, and then saya beli. Rumah nggak kayak begitu loh teman-teman. Ya kan, Anda beli rumah, kalau bisa, Anda pasti akan datang ke rumahnya. Anda masuk dulu, Anda ngerasain vibes-nya, Anda ngeliat nih, Anda ngerasain lagi nih, comfy nggak ini, enak nggak ini, nyaman nggak ini kalau ditinggalin, teduh nggak, ini ngadep kemana ya, ini apakah ngadep ke barat, atau ngadep ke timur, atau ini sunrise kena, atau sunset kena. Sunset panas tuh, rumah saya di bagian bawah itu sunset kena tuh. Kalau siang, jam 2 siang, jadi miring dikit itu, meja makan saya tuh kena tuh, itu panas. Tapi begitu sore itu enak, pagi nggak ada masalah. So, itu jadi pertimbangan banyak orang ketika membeli sebuah rumah. Nah, problemnya yang terbesar adalah ketika agent properti mau jualan, yang dibahas adalah spek. Padahal spek itu paling belakang sebenarnya. Jadi masuk, ngelihat, interesting ya, baru nanya spek. Listriknya berapa watt, kamar mandinya di sini ada berapa, kemudian kamar tidurnya, size-nya, itu spek semuanya belakangan. Sementara yang jualan, kalau Anda perhatikan yang jualan, itu spek itu ditaruh di depan. Bahkan yang dipasang di Instagram atau di WA, semuanya spek. Saya punya komunitas, saya ikut tergabung di sebuah komunitas WA yang jualan properti. Setiap hari yang ditonjolkan adalah speknya. Rumah ukuran tanah sekian, luas tanah sekian, luas bangunan sekian, listriknya sekian, kamar tidur sekian, bedroom dan sebagainya, kamar mandi, kamar tamu dan sebagainya, spek semuanya. Habis itu lupa, story-nya nggak ada. Cuma spek doang. Daerah Bintaro, daerah Jaksel, daerah mana gitu. Always, ya location always ya. Nah itu teman-teman. Jadi buat saya, orang tidak beli spek. Orang itu beli rasanya, emotionnya, feelingnya, story-nya. Itu sebenarnya dicari. Maka kalau Anda bisa memenangkan itu, maka penjualannya Anda harusnya meningkat. Nah sekarang berarti gimana? Berarti di sosial media, jangan cuma ditonjolin speknya. Apalagi Anda cuma nunjukin kayak spek bener-bener angka-angka saja. Orang nggak beli rumah karena angka loh. Orang beli rumah karena semuanya tadi. Maka gimana caranya sekarang? Berarti di tempat-tempat Anda sekarang, di sosial media Anda sekarang, mulai tonjolkan kenapa sih enak tinggal di situ. Why enak? Kenapa enak itu bukan karena kamarnya ada 3 atau kamarnya ada 4 loh. Ya kan nggak ada hubungannya ya. Enak nggak tinggal di situ? Enak karena kamarnya 3 gitu. Ya kamar 3 ada yang enak, ada yang nggak enak kan. Tetap aja spek tidak membuat rumah itu jadi enak. Apa yang membuat orang tuh
betah tinggal di situ. Cozy atau apa, atau nyamannya, itu munculin semua. Videonya kayak gimana, ajak orang masuk ngerasain semuanya. Zaman sekarang loh, handphone semua ada kameranya, udah bagus. Anda bisa video, jalan, ngerasain semuanya. Lingkungannya gimana, kalau sore teduh gimana. Itu semua yang harus Anda tonjolkan. Kalau punya anak, bisa mainnya di mana, lingkungannya aman atau enggak, one kid sistemnya seperti apa. Jadi, nah itu yang harus Anda tampilkan. Nah tambahan berikutnya adalah, ketika tadi saya bilang one kid system, saya cross my mind gitu. Apa saja faktor penentu orang beli di situ ya. Jadi tadi sudah ya, harganya sudah masuk, kemudian lokasinya udah aman. Nah, faktor penentunya apa aja? Misalnya, ya kayak tadi ada one kid system, jadi aman tuh. Kalau ada kampung di belakang, takutnya ada pencuri atau apa gitu kan. Karena ini one kid system, orang masuk ada kartunya, jadi lebih aman. Kemudian rumahnya apa? Kemudian ada clubhouse-nya misalkan. Apa? Decision factor-nya. Anda harus tahu loh itu. Jadi bukan ketika ditanya baru disebutin. Jadi itu key faktor orang membeli tempat itu apa saja Anda tembak di situ. Jadi jangan ke spek dulu. Spek itu belakangan. Karena terus terang orang itu bisa adjust sebenarnya. Kalau semuanya enak, lingkungannya semuanya enak, harganya masuk akal, buat budgetnya dia oke, lokasinya dia suka, listrik bisa di-upgrade, teman-teman. Kalau dia nyari 500 meter dan di kamar di tempat Anda cuma jualan kayak 350 meter, dia bisa compensate loh. Dia bisa kayak, nggak apa-apa sih 350, tapi enak kok, soalnya tempatnya itu enak banget. Aku sudah suka sama lokasinya. Pernah dengerin kayak gitu kan? Aku udah suka nih sama lingkungannya, aku udah nyaman banget nih. So, harusnya yang nyari 500 meter jadi tinggal 300 meter, it's okay gitu. Apalagi di lantai 2 nih. It's okay lah, nggak apa-apa lah. Tanahnya kecilan dikit tapi budgetnya semua cocok kok, enak. Nah, itu yang Anda cari sebenarnya. Jadi, spek orang tuh bisa compensate. Tapi feeling itu susah di-compensate. Misalnya, orangnya nyari 500 meter gitu. Terus Anda kasih 700 meter. Tapi tempatnya nggak enak. Bising, rame, dan sebagainya. Orang bilang kayak, harganya masuk sih. Lokasinya oke. Wah, murah. Harganya juga cukup murah. Karena budget saya untuk 500 meter. Nah, ini 700 meter nih, lebih gede nih. Tapi kok gak enak ya tempatnya ya? Itu rame lah, di situ tempat sampah deket banget sama rumah saya lah, dan sebagainya. Jadi, itu tidak akan membuat dia beli. Meskipun secara spek lebih murah. Secara spek dia masuk semuanya. Tetap gak akan beli. Jadi, yang harus Anda jual tadi adalah something yang bikin dia beli itu apa? Spek itu nomor belakang. Jadi ingat sekali lagi ya, kalau agent properti mau jualan properti, tonjolkan story-nya yang bikin dia kena di feeling-nya. Itu kuncinya, bukan spek. Alright, so hopefully video ini jadi mencerahkan buat Anda. So, kalau Anda para agent properti pengen belajar dapetin leads-nya sekarang, speknya udah ngerti dan harus telling the story dan sebagainya. Tapi kalau nggak ada leads yang datang, ya sama aja bohong. Anda mau ngomong sama siapa? Maka dari itu Anda butuh sosial media. Dari sosial media Anda butuh untuk mengumpulkan data. Anda butuh mengumpulkan nama, email, dan nomor WA untuk diprospek kemudian. Nah, cara detailnya ada di List Building Mastery. Saya ngajari lengkap di situ. Anda bisa langsung praktekkan sehingga Anda bisa dapat banyak leads untuk bisnis properti Anda. Alright, so thank you so much for watching this video, guys. See you in the next one. Bye-bye.